Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Eh, ini saya hanya mau nge-share ya tentang video atau WhatsApp yang saya dapatkan hari ini. Begini ya teman-teman. Ini mereka mengatasnamakan kontraktor ya. Pada sekitar jam 11-an ya, hampir jam 12 itu WhatsApp saya masuk dengan nomor ya saya kurang tahu ya nomornya, sepertinya meyakinkan, ada foto lengkap profilnya ya, tuh Ricky Octaviandi namanya teman-teman. Saya pun nggak tahu ya. Nih coba ya, ini pertama dia WhatsApp teman-teman, selamat siang. Kemudian ya saya pikir WhatsApp yang masuk ya tetap kita balas ya. Pertama selamat siang, saya bilang apa ada yang saya bisa bantu Pak. Dia menanyakan kontraktor desainer teman-teman. Saya telah beberapa kali mendapat WhatsApp seperti ini. Cuman kalau sudah menanyakan kontraktor desainer itu sepertinya penipuan ya, tapi saya coba layani sampai di mana dia bisa membalas WhatsApp saya. Terus saya tanyakan, iya maaf dengan siapa? Saya Ricky dari Tri Megah Bangun Persada PT. Mungkin kalau kita cari di googling ya mungkin ada ya PT Tri Megah ini. Cuman ya bagi teman-teman harus berhati-hati juga ya. Kemudian saya lanjut, maaf dengan siapa ini saya bicara. Ini Pak Ricky-nya ini menanyakan ya. Terus saya bilang Pak Udin. Ya saya bilang aja lah Pak Udin ya kan. Salam kenal ya Pak Udin katanya. Boleh saya sebelumnya bertanya sedikit Pak? Iya Pak, saya bilang. Bisa kami bantu untuk interiornya Pak? Saya tanya begitu kan. Karena saya base-nya di interior ya teman-teman. Makanya saya tanya begitu ya. Sebenarnya kalau sudah menanyakan interior, saya tanyakan lagi interior. Kitchen set katanya. Apakah perusahaan Pak bisa melakukan pekerjaan untuk luar pulau Pak? Lokasi di mana nih saya tanyakan. Kami di Batam, saya bilang. Lokasi kami di Pulau Obi, Maluku Pak. Aduh jauh ya, saya pikir jauh banget tuh. Project kitchen set untuk perumahan Pak katanya. Terus kemudian saya tanyakan lokasi di mana. Kami di Batam Pak. Lokasi kami di Pulau Obi, Maluku Pak. Wah jauh ya teman-teman. Kalau kita googling di Pulau Obi itu Maluku sangat jauh sekali ya. Sepertinya kalau mereka mencari interior nggak perlu jauh-jauh sampai ke Batam ya. Pasti teman-teman yang bergerak di bidang interior di Pulau Maluku pasti sudah banyak sekali ya. Ini sudah jelas-jelas sepertinya penipuan, tapi memang penipuan seperti teman-teman. Ini katanya proyek kitchen set untuk perumahan. Duh jauh, saya balas ya. Duh jauh Pak, berapa unit? 35 Pak. Budget dari perusahaan kami 95 juta. Terus hanya untuk interior saja Pak, di luar elektronik. Ya Pak, maksudnya di sini teman-teman itu kabinet atas saja sama bawah. Terus top table. Maksudnya di luar elektronik itu di luar kitchen sink, kompor tanam, cooker hook, rak piring, dan instalasi kabel-kabel ya. Begini maksud dia tuh begitu ya teman-teman. Kalau 95 ya, kalau kita pernah buat itu ya luas sekali ya teman-teman. Ini mereka langsung bisa memberikan nominal 95 juta tanpa perhitungan ya. Maksudnya budget mereka ya, dari mereka bisa ngerjakan ini. Bisa bagi teman-teman yang nggak tahu, ini bisa terjebak di sini ya teman-teman. Kemudian soalnya teman-teman saya sudah beberapa kali mendapat modus seperti penipuan seperti ini ya teman-teman. Tuh modus ini sama jalurnya. Mungkin mereka cobalah apa namanya, kalau mau modus penipuan itu jangan teori dan kata-katanya tuh hampir sama ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendapat WhatsApp
seperti ini ya. Itu sama semua ya teman-teman. Bagi teman-teman kontraktor interior dan kontraktor apapun harap berhati-hati ya, seperti ini. Kemudian saya bilang, bisa lihat modelnya Pak, saya tanyakan begitu kan. Siapa dikirimnya nih teman-teman, dikirimnya teman-teman, coba kita buka ya. Tuh, kita buka. Duh, kalau gambarnya sepertinya sangat-sangat sekali meyakinkan. Saya tuh nggak tahu ya mereka dapat gambar dari mana ini, entah dari PT mana. Ini sangat meyakinkan sekali ya teman-teman. Tuh gambar mereka teman-teman, tuh perfect, sangat-sangat pas. Terus dikirimnya juga lagi gambar 3D tuh. Tapi kalau teman-teman sadar, ini mereka ini pintar ya untuk meyakinkan modus penipuannya. Mereka sampai niat sekali mengambil ini dari mana nggak tahu ya, mereka mengambil ini. Tuh, lihat teman-teman, seolah-olah ini benar sekali ya teman-teman. Coba kita tanyakan lagi nih teman-teman ya, saya tanyakan tuh teman-teman, budget 95 juta dari perusahaan kami itu tidak termasuk pengiriman, transportasi, akomodasi, pelaksana Pak. Biaya tersebut ditanggung pihak vendor. Oh, berarti artinya vendor menanggung biaya dari pengiriman, transportasi, akomodasi, tim pelaksana. Maksudnya tidak termasuk, mereka tidak tidak menanggung biaya pengiriman ya. Artinya mereka terima bersih 95 juta itu ya. Kalau kita buat dari luar pulau ini tadi, pulau OB, berarti artinya kita yang menanggung semua ya, transportasi, akomodasi gitu. Salah ya teman-teman. Maksudnya di sini itu tidak termasuk biaya pengiriman. Oh, di sini teman-teman, biaya pengirimannya itu ditanggung vendor. Artinya tanggung mereka ya teman-teman. Cuman 95 itu belum termasuk transportasi, pengiriman, akomodasi, itu mungkin biayanya terpisah ya teman-teman. Wah, mantap Pak, saya jawab. Terus apa pekerjaannya di tempat saya atau di sana, saya tanyakan begitu. Untuk produksinya di sana bisa dan di sini juga bisa Pak. Waduh, mantap sekali ya penipuan ini. Yang mana menurut Pak Udin baik saja untuk proses produksinya? Saya jelaskan sedikit ya ke Pak Udin. Untuk sistem kerjanya perusahaan kami pakai sistem kontrak menunjuk langsung atau PL ya Pak. Oh gitu, dia nggak ini ya teman-teman. Biasanya kalau project itu ciri-ciri bagi teman-teman harus mendeteksi ya. Satu unit dia butuh satu unit 95 juta ya, dia butuh 35 juta. Itu sudah berapa ya? Coba kita hitung dulu. Kalau melalui PL itu 95 juta,
pada saat kedatangan Bapak berserta tim pertama kali untuk survei pengukuran, tekan kontrak dan serah terima down payment, biaya ditanggung pihak vendor ya Pak. Oh gitu. Tapi nanti saya bisa bantu apabila Bapak minta saya untuk mengurus klaim penggantian biaya ke perusahaan kami. Oh gitu. Vendor. Untuk selanjutnya saya tunggu. Oh gitu. Oh ini udah jelas ya teman-teman. Oh gitu. Berarti di sini tadi kalau saya bilang ya, maksud dia di situ kita pekerja itu kita vendor bagi dia ya. Berarti di sini maksudnya 95 juta itu pelaksana yang nanggung ya, pelaksana kontraktor ya yang menanggung, bukan mereka ya. Terus 95 juta ya. Nah, gitu. Di sini sudah kedeteksi ya teman-teman. Jadi pada saat kedatangan Bapak beserta tim pertama kali untuk survei, tengok kontrak serah terima down payment, biaya ditanggung pihak vendor ya Pak. Tapi nanti saya bisa bantu minta saya untuk mengklaim penggantian. Oh begitu, coba saya jawab ya. Oh begitu ya. Coba saya tanyakan ya. Terus kapan kami bisa survei? Saya tanyakan lagi ya. Apakah akomodasi bisa Bapak kirim dulu ke saya, nanti dipotong. Coba kita lihat ya apa pembahasan mereka ya teman-teman, pembahasan dari Pak Ricky Oktaviandi. Sebenarnya ini kasihan ya Pak Ricky-nya ini, mungkin orangnya yang berbeda tapi memakai nomor kontak yang berbeda ya. Saya yakin nih bapak ini nih benar adanya, memang dia nggak melakukan modus penipuan. Mungkin dari nomor ini mengambil foto ya dari bapak ini. Tuh belum dibalas ya teman-teman. Dapat 3,3 miliar teman-teman, 35 unit. Wow, mantap sekali. Tapi secara logika kalau kita lihat ya, pasti ini kalau kontraktor benar ya, kalau PT-nya benar, posisi mengambil kontraktor itu lebih baik dari pekerja atau pelaksana kontraktor yang terdekat ya kalau menurut saya. Karena apalagi di Maluku ya, di Maluku mungkin pasti banyak sekali ya dari teman-teman kontraktor interior, udah banyak di sana ya. Kenapa harus jauh-jauh sampai ke Batam gitu, yang belum jelas gitu. Inilah modus-modus penipuan ya teman-teman. Saya harap teman-teman perlu berhati-hati. Oke teman-teman, tuh belum dibalas lagi teman-teman. Oke, lihat dari jam 12.22 27 saya balas, itu belum dibalas. Ini 29, baru 2 menit teman-teman, santai. Oke, baiklah teman-teman, ini sudah sore ya. Kita lanjut dari pembicaraan Pak Ricky tadi. Kebetulan tadi saya sedang keluar, ini sudah pulang. Beliau masuk WhatsApp sekitaran jam 2 ya. Kebetulan saya belum baca, ini sudah pulang, saya sudah di rumah. Coba kita lihat apa balasan dari Bapak Ricky ini ya. Kita buka. Oh ini ya teman-teman, yang tadi itu sekitar jam 12.41, kemudian dia balas sekitar jam 2. Kebetulan saya lagi di luar tadi nggak bisa saya balas. Ini saya menanyakan ya, terus kapan kami bisa survei, kemudian apakah akomodasi bisa Bapak kirim dulu ke saya,
biar saya bisa bawa orang ke tempat bapak, atau mau MOU dulu, saya tanyakan begitu kan. Kemudian dia balas sekitar jam 2:07, secepatnya lebih baik pak, dari pertanyaan saya terus kapan kami bisa survei tadi ya. Kemudian dia balas lagi, untuk biaya ini ditanggung pihak vendor pak. Oh gitu ya, ini biayanya maksudnya ditanggung kita ya, tapi nanti saya bisa bantu bapak untuk mengurus klaim pergantian biaya ke perusahaan kami. Oh gitu maksudnya dia. Jika ada keminatan dari Pak Udin, kami tunggu kelanjutan infonya pak. Baik teman-teman, coba kita balas ya. Jadi apakah dia balas atau enggak? Ini kita balas saja dari yang dia mau klaim pergantian biaya ke perusahaan kami ini ya. Kita balas saja langsung. Oh begitu ya pak. Kasih tanda jempol dulu dia. Kemudian kita balas lagi pertanyaan dia, jika ada keminatan dari pihak Pak Udin, kami tunggu kelanjutan infonya. Yuk kita balas lagi, sangat berminat pak. Oke. Terus jadi kapan kami bisa mulai pak, atau bisa ke lokasi bapak? Ini kebetulan dia nggak aktif ya tentang satu nih. Oke, nanti dia aktif lagi ya. Oke, kita tunggu saja. Ini kebetulan nggak aktif, orangnya lagi tidur ini teman-teman. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mendapat SMS seperti ini atau WhatsApp seperti sini, harap berhati-hati ya. Ini banyak sekarang oknum-oknum penipuan seperti ini ya. Jadi harap berhati-hati.